Halo semua, video kali ini kami bertiga dari Universitas Multimedia Nusantara akan mempresentasikan tentang program yang kami buat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester. Di sini ada saya, William Budiman, dan teman saya Charles Langko. Saya dan Bagus Adli Pangestu. kami bertiga mendapat untuk membuat program ATM. Nah, jadi di sini kami diberi ketentuan oleh dosen kami bahwa kita harus membuat program dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi di sini kami sudah membuat program dengan ketentuan yang diminta. Pertama, program kami sudah memakai program untuk membaca atau menuliskan data dari atau ke file. Lalu berikutnya, program kami juga sudah mengimplementasikan linked list. Selanjutnya, program kami juga sudah memiliki fitur sorting. Bisa dilihat yang di atas itu adalah sorting huruf dan yang di bawah adalah sorting angka. Dan dua-duanya bisa sorting dari kecil ke besar dan besar ke kecil. Lalu, program kami juga sudah menggunakan konsep pointer dan array. Program kami juga sudah memiliki 5 fungsi yang masing-masing sangat berguna untuk program kami. Dan kita juga memiliki fitur searching, tapi yang diminta adalah fitur searching selain hashing dan binary search tree. Jadi, kami membuat fitur searching dengan menggunakan sequential search. Lalu, program kami juga mengimplementasikan fungsi antri yang nanti akan dibahas di demo program. Lalu program kami juga menggunakan hashing dan yang terakhir program kami juga mengimplementasikan tree. Ya, jadi kita sudah berada di tampilan awal ATM yang sudah kami buat. Di sini untuk user baru diharuskan mendaftar karena kalau tidak mendaftar tidak akan terdeteksi oleh program. Dan untuk penjelasan pertama di menu daftar ini akan dijelaskan oleh teman saya Bagus. Silakan Bagus. Yuk, mari. Jadi di sini kan ada 4 menu nih. Ada daftar, login, admin, sama menu buat keluar. Pertama kita coba dulu buat menu yang daftar. Coba, Bud. Siap. Nah, di situ kan buat menu pendaftaran kita disuruh buat ngisi nama. Coba namanya Alien deh, Bud. Alien. Oke, terus nah kita masukin alamat. Alamat di sini kita tinggal masukin kota tempat kita aja, nggak usah alamat lengkap. Coba Kediri. Oke, terus masih diminta buat masukin password. Passwordnya itu dari angka 4 digit. Berapa aja dah, Bud? Coba, Bud. Nih. Nah, gitu. Oke, saldonya 10 juta deh. 10 juta. Gitu, Gus. Wah, Gus, Nah, kok ini kok udah terdaftar nih, gitu Gus? berarti kita. Pakai apa nih, Gus? Nah, kalau misalnya tulisan kayak gitu, berarti akun kita udah daftar. Terus lanjutin aja. Lanjutin. Terus kita bisa login tuh, Gus? Bisa. Ya, jadi tadi kita sudah lihat menu daftar yang dipaparkan oleh teman saya Bagus. Jadi dari menu daftar kita sudah taruh fungsi di situ yang tadi yang namanya fprint F, fscan F itu. Jadi supaya bisa menyambung ke menu login. Jadi di menu login ini tadi kita tinggal masukkan password yang kita punya. Jadi yang tadi passwordnya 5656. Jadi di sini kita sudah masuk ke menu transaksi dari menu login tadi. Nah, jadi di menu pertama kita ada yang namanya fitur transfer. Jadi transfer ini kita bagi menjadi dua, ada yang transfer ke rekening bank lain dan ada yang transfer ke antar rekening. Jadi ke antar rekening ATM kita gitu. Lalu yang membedakan di sini hanyalah kalau kita transfer ke rekening bank lain dikenakan tarif 5.000. Nah, mari kita coba. Masukkan rekening yang ingin dituju, misalnya 6789. Lalu jumlah yang ingin ditransfernya berapa? Saya ingin transfer 100.000. Nah, maka nanti transfernya akan berhasil. Kita cek saldo. Nah, saldonya sudah berubah. Ini berubah karena tadi kita sudah mencoba berbagai transfer gitu. Nah, kita cek ke mutasi rekening. Nah, tadi ini transaksi pertama yang saya lakukan yang tidak ada di video. Lalu ini adalah transaksi kedua yang tadi saya lakukan. 100.000 sudah ada di mutasi rekening. Nah, lalu kita coba ke tarik tunai. Di tarik tunai ini kita tinggal masukkan saja berapa nominal yang ingin diambil. 100.000. Nah, selamat penarikannya berhasil. Jadi di sini kita sudah melakukan tarikan tunai. Sekarang kita ingin cek saldo. Di menu cek saldo, nah kita sudah bisa melihat bahwa saldonya sudah berubah karena berbagai transaksi yang kita lakukan. Lalu cek tagihan. Di sini datanya tidak ada karena di fungsi tagihan ini tagihannya akan dioper atau dikeluarkan oleh admin. Jadi nanti tagihan ini akan ada ketika admin sudah memberikan tagihan kepada user yang bersangkutan. Jadi untuk menu tagihan akan ada tergantung dari menu admin. Lalu di sini kami akan menunjukkan menu pembelian tiket
tiket kereta. Jadi di sini ada dua menu. Yang pertama menu pembelian dan yang kedua adalah menu cek daftar antrian. Untuk menu pembelian sama seperti pada umumnya, menu-menu untuk membeli tiket kereta api, dan yang kedua adalah menu cek daftar antrian. Nah, menu cek daftar antrian ini adalah menu di mana user dapat melihat tiket pesanannya sudah dikonfirmasi atau belum, seperti itu. Nah, mari kita coba di menu pembelian dulu. Nah, ya, jadi di sini kita sudah masuk ke menu pembelian tiket kereta. Jadi di sini pertama user akan diminta untuk memasukkan tanggal perjalanan. Misalnya saya ingin pergi pada tanggal 3 November 2020. Lalu user akan disuruh untuk memilih kemana dia akan pergi. Nah, di sini kita baru ada 3 tujuan kota, Jakarta, Surabaya, Bandung. Saya misalnya ingin ke Bandung. Nah, masukkan jumlah tiket yang akan dibeli. Saya ingin membeli satu saja. Nah, harganya adalah 30.000. Nah, di sini user diminta untuk memasukkan harga pembayarannya. Misalnya saya ingin langsung membayar 30.000. Nah, jadi nanti kita akan masuk ke menu kedua. Di menu kedua ini masukkan nama tujuan. Jadi di sini pembelian tiket dengan tujuan Bandung atas nama tadi, Alien, itu belum dikonfirmasi karena di menu admin belum dikonfirmasi. Jadi habis ini kita akan menuju ke menu admin yang akan dipresentasikan oleh teman saya, Charles. Nah, di sini nanti ada sedikit penilaian untuk program. Ya, untuk menu yang ketiga, menu admin. Silakan buat menu adminnya. Jadi password menu admin 2050. Dalam menu admin ada 7 menu lagi. Yang pertama daftar nasabah berdasarkan urutan nama. Jadi coba satu buat. Di sini ada 2 cara pengurutan nama. Yang pertama ascending, descending. Satu lagi coba ascending buat. Ya, jadi nanti di ascending nasabah diurutkan berdasarkan nama, dari nama dengan huruf paling awal sampai yang huruf terakhir, dari A sampai Z. Sekarang menu yang kedua, daftar nasabah berdasarkan urutan saldo. Di sini sama seperti daftar nasabah berdasarkan urutan nama, hanya ini berdasarkan urutan saldo. Jadi ascending sama juga, dari saldo terkecil ke saldo terbesar. Lalu descending juga nanti seperti itu, cuma dari saldo terbesar ke saldo terkecil. Untuk menu ketiga, tampilkan data nasabah. Coba 3 but. Di sini semua nama nasabah, saldo, ID akan ditampilkan, tapi tidak berurutan. Oke. Lalu menu yang keempat, pencarian nasabah. Di sini dengan metode sequential sort, jadi tinggal dimasukin namanya, maka akan keluar hasil dari data nasabah tersebut. Contohnya Alien. Nanti di situ dikeluarkan nama, alamat, PIN, saldo awal, dan ID-nya. Oke, lanjut lagi. Lalu menu yang berikut adalah pembayaran tagihan. Ya, sekarang di menu pemberitahuan pembayaran nasabah. Jadi yang pertama, nasabah yang dituju. Ini di-input nama nasabah tersebut. Contohnya Alien. Lalu ID nasabah tersebut akan dikeluarkan, yaitu jenis tagihan yang ingin dimasukkan. Ini di-input nama tagihan itu, contohnya listrik. Setelah di-input nama tagihan, jumlah yang harus dibayar, misalkan 20.000. Lalu batas pembayaran, di sini batas pembayaran hanya diperbolehkan sampai 4 hari. Jadi misalkan coba dimasukin 6 hari, 6. Enter. Input deadline tidak boleh melebihi 3 hari. Jadi enter lagi. Lalu akan dimasukin deadline baru lagi yang kurang dari 3 hari. Jadi misalkan masukkan 2, enter. Setelah itu tagihan nasabah akan tersimpan dalam data yang akan muncul ketika nasabah login ke dalam akunnya. Lalu berikutnya pembelian tiket kereta. Di sini admin bertugas untuk mengkonfirmasi pembayaran tiket kereta yang dilakukan nasabah. Contohnya Bandung 3. Lalu masukkan yang pertama, tambahkan daftar antrian. Di sini cuma 1 orang yang memesan tiket kereta ke Bandung. Lalu di sini di-input angka 1 sesuai dengan urutan dari nama-nama di atas. Enter. Lalu coba 3, tampilkan daftar antrian. Di sini nanti Alien akan menjadi yang pertama dalam daftar antrian. Lalu yang kedua adalah hapus data dalam antrian. Nanti di sini data Alien tadi tidak dikonfirmasi tetapi akan hilang. Tapi sekarang karena tidak dihapus, jadi pembelian tiket kereta Alien ke Bandung sudah dikonfirmasi. Lalu menu yang terakhir adalah penilaian ATM. Di sini penilaian nasabah yang akan dimunculkan berdasarkan pilihan-pilihannya. Jadi di sini dapat dilihat yang memilih angka 1 ada 6 orang, lalu angka 2 ada 1 orang, dan seterusnya. Lalu nanti juga dimunculkan pilihan data terbanyak yang akan memberikan data tentang kegunaan ATM ini. Lalu dimunculkan juga pilihan tersedikit. Lalu exit. Coba lagi debut Alien di login. setelah datanya terkonfirmasi. Oh iya. Ya, jadi
tadi dari menu admin sudah mengkonfirmasi pembelian tiket kereta dari user alien tadi untuk tiket kereta ke Bandung. Nah, jadi setelah dikonfirmasi, data yang sudah dikonfirmasi tersebut akan dioper ke menu yang kedua tadi, menu login. Jadi, mari kita coba ke menu pembelian tiket kereta, lalu kita cek daftar antrian. Kita masukkan ke jurusan Bandung. Nah, jadi untuk pembelian tiket dengan tujuan Bandung atas nama alien sudah dikonfirmasi. Jadi setelah admin konfirmasi, maka di sini akan muncul bahwa pembelian tiket tersebut sudah dikonfirmasi. Lalu kita cek tagihan. Nah, tadi dari menu admin sudah memberikan sebuah tagihan kepada user. Nah, lalu ini dia. Jadi sudah muncul dua tampilan, yaitu ada menu untuk menampilkan semua daftar tagihan dan menampilkan cara pembayaran terbaik. Mari kita ke nomor 2 terlebih dahulu. Nah, jadi di sini sudah ada dua tagihan. Ada tagihan listrik yang besarnya 20.000 dan batas pembayaran 2 hari yang tadi sudah dipraktikkan oleh teman saya Charles. Lalu di sini ini adalah tagihan percobaan kami untuk program ini. Nah, jadi user sudah bisa melihat bahwa dia mempunyai tagihan dan tagihan tersebut adalah tagihan listrik. Lalu kita balik lagi ke menu tagihan, lalu kita lihat ke menu nomor 1. Nah, jadi ini dia menu nomor 1, menu untuk mengeluarkan semua daftar tagihan, namun dia tidak menampilkan cara pembayaran terbaik. Jadi cara pembayaran terbaik kami kategorikan sebagai tagihan mana yang lebih dekat yang harus dibayar. Misalnya tadi kalau di menu nomor 2 itu yang keluar adalah menu listrik terlebih dahulu. Karena batas pembayarannya atau tenggat waktunya itu lebih sebentar daripada nomor 1. Nah, mari kita coba. Apakah Anda ingin melakukan pembayaran? Yes. Nah, masukkan data keberapa yang ingin Anda bayar. Jadi, kita masukkan data nomor 1 dan nomor 2. Coba kita nomor 2. Nah, masukkan besar pembayaran, 20.000. Nah, di sini user diminta memasukkan namanya dan disertakan .txt. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika kita balik lagi mengecek tagihan yang tadi sudah dibayar sudah tidak ada karena user sudah membayar tagihan tersebut. Jadi, seperti itu. Ya, jadi demikian presentasi dari kelompok kami, Charles, Budi, dan Bagus, tentang program kami, yaitu program ATM-ku. Silakan untuk kalian yang merasa program ATM ini kurang atau ada harus diimprovisasi, mohon tulis di kolom komentar. Semoga kalian semua suka. Terima kasih, sampai jumpa. But after today, the world's gonna know my name.